Perkenalkan, nama saya Kanasa Alifia Pasya dari 12 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Nugroho dari kelas 12 MIPA 2. Nama saya Intania Permata dari 12 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Safitri dari kelas 12 MIPA 2. Nama saya Sinta Maharani dari kelas 12 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Makfira Marina Sasri. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanasa Alifia Pasya akan menjelaskan kenapa Jokowi bisa menjadi presiden. Jokowi pertama kali menjabat menjadi presiden pada 20 Oktober 2014. Pada 22 Juli, KPU mengumumkan kemenangan Jokowi dengan hasil pemilih 53,15% suara, sedangkan lawan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Prabowo Hatta Rajasa memperoleh pemilih sebanyak 46,85% suara. Ia terpilih dengan masa jabatan selama 5 tahun. Saat masa pemerintahannya telah habis, Jokowi kembali mencalonkan diri dalam pemilu 2019. Hasil dari pemilu tahun 2019, KPU menyatakan Jokowi kembali unggul dalam pemilu tersebut dengan perolehan sebanyak 55,41% suara, sedangkan lawan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Prabowo Sandi kembali gagal dengan perolehan suara 44,05% suara. Nah, selanjutnya ada pasangan Wakil Presiden Jokowi. Pasangan pada periode pertamanya yaitu Bapak Yusuf Kala dan pada periode keduanya yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Seperti bisa dilihat gambarnya ada di samping ya. Asal Partai Jokowi. Jokowi bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekitar pada tahun 2004 dan menduduki posisi sebagai salah satu pengurus DPC PDIP Solo. Dan sekitar tahun 2005, Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Pada Pilkada tahun 2012, Jokowi diminta secara pribadi oleh Yusuf Kala untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan. Kemudian, setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi semakin melejit. Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya. Lalu muncul wacana untuk menjadikan Jokowi calon presiden. Selama berbulan-bulan, wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP memerlukan persetujuan dari Ketua Umum PDIP, yaitu Megawati Soekarno Putri. Lalu Megawati menyetujui dan akhirnya menulis surat mandante kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden. Setelah beberapa tahun menjabat sebagai presiden, pada tahun 2018, Jokowi mengumumkan bahwa beliau mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019. Jadi, beliau menjabat selama 2 periode di bawah naungan PDIP. Saya Ratna Safitri akan menjelaskan kebijakan Presiden Jokowi periode pertama. Ke-1, menaikkan dana desa. Kebijakan untuk menaikkan dana desa ini terlontar dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Mendes PDTT Eko Putra Sanjojo. Adapun Jokowi menyatakan bahwa pemerintah merencanakan untuk meningkatkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2019 sebesar 832,3 triliun atau meningkat 9% dibandingkan dengan perkiraan realisasi pada tahun 2018. Kedua, menaikkan gaji PNS dan pensiunan. Pada tahun 2019 mendatang, Presiden Jokowi menjanjikan bahwa para pegawai negeri sipil atau PNS dan juga pensiunan bakal mendapatkan kenaikan gaji pokok rata-rata sebesar 5%. Keputusan tersebut disampaikan Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang
atau RUU tentang RAPBN 2019 beserta nota keuangannya. Ketiga, menaikkan tunjangan kerja TNI, Polri, dan juga Babinsa. Menurut Jokowi, pemerintah telah menaikkan tunjangan kerja hingga 70%. Uang tersebut diberikan pada Juli 2018 berbarengan dengan adanya gaji ke-13. Pendapatan terendah Babinsa yang tadinya 310.000 akan dinaikkan menjadi 2,7 juta. Sementara itu, pendapatan operasional tertinggi Babinsa akan dinaikkan menjadi 3,6 juta. Awalnya, pendapatan mereka sebesar 1,3 juta. Kebijakan kontroversial Presiden Jokowi periode pertama. Ke-1, gaji pejabat BPIP. Pada 23 Mei 2018, Presiden Jokowi menekan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Besaran hak keuangan ini menjadi polemik lantaran jumlahnya yang dianggap fantastis. Kedua, pembatalan kenaikan harga premium. Pada 10 Oktober 2018, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengumumkan harga bahan bakar bersubsidi atau BBM bersubsidi jenis premium akan naik. Ketiga, melantik Andika Perkasa sebagai KSAD. Keputusan Jokowi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD untuk menggantikan Jenderal Mulyono yang akan pensiun memicu pro dan kontra dari sejumlah pihak. Direktur Imparsial Al-Araf menyebut pengangkatan ini bersifat politis karena ada faktor kedekatan di lingkaran presiden. Keempat, masuknya UMKM dan koperasi dalam DNI. Pemerintah memasukkan 5 sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan koperasi dalam revisi daftar negatif investasi atau DNI. Namun, keputusan ini menuai polemik. Pengusaha khawatir kebijakan ini mematikan UMKM dan koperasi. Kelima, pembentukan TGPF Novel Baswedan. Hingga akhir tahun ini, Jokowi masih belum membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk kasus Novel Baswedan. Padahal, desakan dari masyarakat terus datang sepanjang tahun. Kebijakan Presiden Jokowi periode 2 sebelum pandemi. A. Fokus pembangunan SDM hingga infrastruktur. Infrastruktur yang akan dibangun yakni yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. B. Jokowi ajak DPR bikin 2 undang-undang. Jokowi membeberkan rencananya untuk mengajak DPR menerbitkan Undang-Undang UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdaya UMKM. Ia menjelaskan, keberadaan kedua UU tersebut akan memangkas aturan-aturan yang selama ini menghambat perluasan lapangan kerja dan pengembangan UMKM. C. Jokowi melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memotong prosedur yang panjang, serta mendorong adanya jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetisi. D. Ekonomi RI didorong bertransformasi ke manufaktur dan jasa modern. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi, tak lagi menggantungkan sumber daya alam atau SDA, namun beralih ke industri manufaktur dan jasa modern. Hal itu berkaitan dengan upaya peningkatan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Kebijakan Presiden Jokowi periode 2 setelah pandemi. A.
Jokowi memerintahkan seluruh menteri, gubernur, dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. B. Jokowi meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. C. Jokowi meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. D. Jokowi meminta program padat karya tunai diperbanyak dan dilipat gandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain. E. Jokowi menyebut pemerintah memberikan tambahan sebesar 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. F. Jokowi mempercepat implementasi kartu prakerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omsetnya. G. Pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak atau WP karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai 8,6 triliun rupiah. H. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan relaksasi kredit di bawah 10 miliar untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non-bank. I. Masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah atau KPR bersubsidi akan diberikan stimulus. J. Tambahan belanja APBN 2020 senilai 405,1 triliun. K. Prioritas anggaran di bidang kesehatan. L. Prioritas anggaran untuk perlindungan sosial. Peristiwa penting pada masa kepemimpinan Jokowi. Yang pertama, terjadinya demo 212. Aksi 2 Desember atau yang disebut juga Aksi 212 dan Aksi Bela Islam 3 terjadi pada 2 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia, di mana sedikitnya 2 juta massa dari seluruh Indonesia kembali menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Aksi ini juga dikenal dengan sebutan Aksi Damai 2 Desember. Yang kedua, pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris di London untuk memperkuat kerjasama ekonomi kreatif. Kedatangan Jokowi di kantor Perdana Menteri Inggris yang beralamat di Downing Street 10, London, merupakan kunjungan balasan atas kehadiran PM Cameron di Jakarta tahun 2015. Kerjasama di bidang industri kreatif diharapkan bisa melengkapi kerjasama perdagangan dan investasi yang sudah terjalin kuat antara dua negara. Komitmen untuk memperkokoh kerjasama di bidang industri kreatif dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman. Yang ketiga, Asian Games yang diadakan di Indonesia. Pesta Olahraga Asia 2018 atau Asian Games secara resmi dikenal sebagai Pesta Olahraga Asia ke-18 dan Jakarta Palembang 2018 adalah ajang olahraga wilayah Asia yang diselenggarakan dari 18 Agustus sampai 2 September 2018 di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta dan Palembang. Yang keempat, masuknya wabah COVID-19 ke Indonesia. Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi kasus pertama COVID-19 di Indonesia di Istana Negara tanggal 2 Maret 2020. Dua warga negara Indonesia yang positif COVID-19 tersebut mengadakan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Yang kelima, demo Omnibus Law. Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja atau lebih dikenal sebagai Omnibus Law adalah rangkaian aksi unjuk rasa yang dilaksanakan sejak Januari 2020 untuk menolak diberlakukannya Undang-Undang Sapu Jagat Cipta Kerja yang disusun oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law berlangsung di sejumlah kota pada 20 Oktober 2020
yang juga bertepatan dengan hari peringatan 1 tahun kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Selain di Jakarta yang berpusat di kawasan sekitar Patung Kuda, aksi penolakan Omnibus Law juga terpantau terjadi di Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Dan yang terakhir, Jokowi melakukan vaksinasi COVID-19. Presiden Jokowi menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona pada Rabu 13 Januari 2021. Penyuntikan vaksin dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Penyuntikan perdana terhadap Jokowi dengan vaksin COVID-19 CoronaVac buatan perusahaan asal Cina atau Sinovac ini menandai program vaksinasi di Indonesia. Jokowi akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua pada Selasa 26 Januari 2021. Selanjutnya ada masa jabatan Presiden Jokowi. Pada periode pertamanya, yaitu pada tahun 2014 sampai 2019, Jokowi